Strike! Gede. Melawan ikan yang hidup di arus deras tidak boleh terburu nafsu Strike Back Mania. Sesekali saya harus mengikuti arah tarikan ikan supaya mata kail tidak terlepas. Meskipun masih satu keluarga dengan ikan mas, namun tenaga ikan masir jauh lebih kuat karena kebiasaannya hidup di arus deras. Akhirnya tenaga ikan mulai melemah dan berhasil saya giring mendekat. Akhirnya naik. Jadi ternyata maser ini merupakan hewan omnivora. Dia makan serangga, tapi dia juga suka buah-buahan juga nih. Salah satunya dengan buah sawit yang saya pakai. Mancing Mania Strike Back, mantap! Sekarang saya berada di Sungai Nyarai, Kabupaten Padang Pariaman bersama dengan para lady angler nih. Mereka akan battle fishing dengan target utamanya ikan maser nih. Mereka akan terbagi menjadi dua tim, ada tim senior dan tim junior. Siapakah yang akan menjadi pemenang battle fishing kali ini? Ikuti terus keseruannya, Mancing Mania Strike Back, mantap! Duel di Sumatera Barat ini cukup tergolong unik Strike Back Mania. Kedua tim yang berlaga sepakat untuk menggunakan piranti tradisional. Battle fishing kali ini unik nih karena mereka akan menggunakan batang bambu seperti ini, hanya dikaitkan dengan kail dan menggunakan buah sawit. Cukup sederhana, tapi kita lihat nih, bakal gacor gak nih pakai buah sawit seperti ini. Mancing Mania Strike Back, mantap! Pada gelaran battle di aliran Lubuk Nyarai ini, saya akan bertindak di pihak yang netral atau sebagai juri. Strike Back Mania, wilayah Sumatera Barat memang banyak terdapat sungai berarus deras karena langsung berbatasan dengan wilayah Bukit Barisan di sebelah timur. Sungai-sungai seperti ini memang menjadi habitat utama ikan maser atau gariang. Mancing Mania Strike Back, mantap! Ibu Erlinda langsung kegirangan ketika umpannya berhasil mendapatkan sambaran ikan. Melihat dari tenaga ikan yang melawan, sepertinya ikan yang didapatkannya berukuran cukup menjanjikan. Wow, benar saja seekor ikan gariang yaitu maser yang menjadi target battle berhasil takluk di tangan Bu Erlinda. Ikan satu ini merupakan indikator ekologis kondisi sungai karena membutuhkan air yang bersih dengan kadar oksigen tinggi untuk bertahan hidup. Mancing Mania Strike Back, mantap! Menerapkan teknik land bass, emak-emak peserta battle kali ini tergolong cukup rajin berpindah spot. Lubuk-lubuk yang dinilai potensial tak satu pun yang luput dari incaran mereka. Menjadi bagian dari tim senior, tentunya Ibu Rasuni tak mau kalah dengan para juniornya. Ketekunannya melempar umpan buah sawit akhirnya membuahkan hasil positif. Strike! Ibu Rasuni pun bergelut dengan kelincahan ikan masir. Perlawanan nampaknya tak mampu menyaingi tekad Ibu Rasuni untuk mengumpulkan poin bagi tim senior. Tidak butuh waktu lama, akhirnya seekor ikan masir berhasil landed di tangan Ibu Rasuni. Ibu strike, Bu. Awas, Bu, hati-hati, Bu. Hati-hati, Bu. Saya bantu, Bu. Saya bantu. Wih, ikannya, Bu. Aduh. Ukuran ikan pun tidaklah mengecewakan. Mantap, Bu Rasuni. Strike Back Mania, sungai berarus deras sering membawa banyak makanan seperti serangga atau organisme kecil lainnya yang dibutuhkan oleh ikan maser. Bu, ibu emang suka mancing ya, Bu?
Iya. Oh, kenapa Bu? Kok suka mancing Bu? Daripada pusing-pusing di rumah. Memangnya laki-laki aja yang suka mancing. Emangnya laki-laki aja katanya. Gak mau kalah sih Ibu. Nih, dapat gede juga ternyata, luar biasa nih. Mancing Mania Strike Back, mantap! Melihat tim senior sudah menuai hasil, tentu saja membuat tim junior juga ikut panas. Foni pun tetap semangat melempar umpan dan mencari sambaran Masir. Tangan amis Foni akhirnya menemukan tuahnya. Hey, strike! Sepertinya ukuran ikan yang menyergap tidaklah main-main di Strike Back Mania. Ujung joran bambunya bahkan sampai terlihat melengkung kuat. Ayo Mbak Sis, jangan sampai moncel ya ikannya. Tim hijau akhirnya berhasil mendapatkan ikan gari yang berukuran besar. Di habitat aslinya, ikan Masir dapat hidup hingga 20 tahun lebih, serta bisa tumbuh panjang seberat 1 meter dengan bobot mencapai 45 kg. Mancing Mania Strike Back, mantap! Dewi Fortuna sepertinya memihak kepada tim hijau nih Strike Back Mania. Kali ini giliran Jessie yang berhasil disambar ikan. Fish on! Perlawanan ikan membuat joran bambu Jessie melengkung tajam, sehingga dia pun terlihat serius dalam melakoni pertarungannya. Akhirnya, ikan berhasil dipaksa mendekat dan naik di tangan Jessie. Strike Back Mania, sejatinya ikan Masir termasuk salah satu ikan air tawar dengan harga yang cukup fantastis. Hal tersebut tak lepas dari sejarah ikan ini yang kerap disajikan pada acara-acara kaum bangsawan pada zaman dahulu. Ketatnya persaingan pada battle kali ini benar-benar terasa. Kedua tim saling kejar-mengejar poin. Namanya pengalaman memang tak bisa dipungkiri lagi Strike Back Mania. Kembali, Ibu Erlinda tampil sebagai ras terkuat di muka bumi. Strike! Strike! Geprekan umpan sawit yang mengeluarkan minyak langsung menarik perhatian ikan garian. Sensasi dari tarikan ikan benar-benar terasa berbeda menggunakan piranti tradisional. Perlawanan dari ikan cukup random dan tidak bisa dianggap remeh. Akhirnya, seekor Masir berukuran cukup besar berhasil dipaksa mendarat oleh Erlinda. Mantap! Besar kali! Ibu gede banget nih hasilnya. Ya. Aduh, nih tangkapannya Ibu nih. Luar biasa nih Bu nih. Mancing Mania Strike Back. Mantap. Hari sudah semakin sore nih Strike Back Mania. Para peserta pun sepakat untuk mengakhiri battle fishing supaya tidak kemalaman di spot. Meskipun menggunakan piranti pancing tradisional, namun ternyata keseruan battle fishing kaum Hawa kali ini berhasil melahirkan ikan gariang atau Masir yang memang menjadi target utamanya. Lantas, tim mana yang berhak mengangkat trofi dari Mancing Mania Strike Back? Battle fishing kali ini dinilai dari jumlah ikan terbanyak nih, dan pemenangnya adalah tim senior. Yeay! Mancing Mania Strike Back, mantap. Berkumpul dengan ibu-ibu dari ranah Minang, tentu nggak afdol jika belum mencicipi olahan makanan dari tangan mereka. Sekarang saya sudah bersama dengan ibu-ibu pemancing Masir teknik tradisional tadi nih. Nah, Ibu, di samping saya udah ada ikan Masir nih. Rencana kita mau masak apa Bu hari ini Bu? Ikan gariang balado. Ikan gariang balado. Bahan bumbu balado ala survival cukup sederhana. Eits, tapi jangan meragukan rasanya ya. Saya jamin deh, gak bakalan mengecewakan. Berhubung ikan yang akan kita masak ukurannya cukup besar, jadi yang akan saya olah hanya bagian perut sampai ekornya saja ya. Setelah ikan Masirnya dipotong menjadi 3 bagian, lanjut cuci hingga bersih ya. Oke nih, selanjutnya kita taburin garam, terus dioles-olesinnya Bu ya? Kalau ini fungsinya buat apa Bu?
Betul itu supaya ikannya digoreng tuh tambah garing. Siap Bu, ayo Bu lanjut lagi Bu. Selanjutnya kita goreng ikannya hingga matang. Sembari menunggu ikannya matang, Ibu Rasuni menghaluskan bumbu-bumbu yang telah dibawa. Porsi cabai merahnya memang harus banyak, karena kan temanya masak balado. Kurang lebih 10 menit, ikan gariang rorengnya siap untuk diangkat. Lanjut kita tumis bumbu halusnya ya. Kalau sudah wangi, tandanya bumbu tumisnya sudah matang. Meskipun terlihat sederhana, tetapi aromanya benar-benar menggugah selera nih Strike Back Mania. Langkah selanjutnya, masukkan ikan gariang gorengnya ke adonan bumbu. Aduk-aduk hingga bumbu tercampur merata dengan ikan. Walaupun bumbunya sangat sederhana, tapi rasanya mantap banget. Pedasnya pas, gurihnya juga dapat banget, dan ikannya nggak amis sama sekali. Bener-bener masakan Ibu ini juara. Mantap. Kalau bahasa Padangnya, rancabana. Mancing Mania Strike Back, mantap! Strike Back Mania membahas soal teknik mancing tradisional. Indonesia memang surganya. Jika ibu-ibu di Sumatera Barat menggunakan kelapa sawit sebagai umpan, lain cerita dengan masyarakat Kalimantan Tengah yang menggunakan kodok untuk memikat ikan. Seperti teknik memair yang dilakukan oleh Aura Pawita. Teknik memair menggunakan sebilah bambu yang cukup panjang sebagai jorannya. Panjangnya bisa mencapai 9 meter untuk menjangkau spot ikan bersarang dan menunggu mangsa. Habibie terus memainkan umpan untuk menggoda ikan target. Kodok yang dimainkan oleh Habibie langsung disambar oleh predator. Bilah bambu langsung diangkat dan seekor ikan target pun berhasil didapatkan. Ikan yang banyak ditemukan di Asia Tenggara ini menyukai air yang tergenang dan berarus lambat. Vegetasi air digunakan sebagai tempat berlindung diri dan menunggu mangsa. Mantap. Melihat Habibie sudah berhasil membuka strike, Chandra yang juga ayah Habibie juga tidak mau kalah unjuk kebolehan. Sebagai senior, Chandra tentu lebih lihai dalam memainkan umpannya. Tanpa menunggu lama, umpan kodoknya pun berhasil memperdaya ikan gabus. Aura yang melihat serunya aksi ayah dan anak tersebut langsung kebingungan, karena umpan artifisialnya belum juga disambar oleh ikan. Sepertinya ikan-ikan di sini sudah pada pintar ya Strike Back Mania. Mereka lebih memilih daging segar daripada umpan tiruan. Wah, penasaran banget nih sama kodok dewa ini. Mau cobain dong Bang? Ayo, let's go. Akhirnya Aura pun pindah haluan. Lady Angler kita satu ini memutuskan untuk mencoba teknik memair dengan umpan kodok. Dengan usaha yang tak kenal lelah, akhirnya Aura berhasil merasakan sensasi sambaran strike dengan teknik tradisional. Walaupun bilah bambu yang digunakan cukup berat, namun dari raut mukanya, Aura begitu menikmati tarikan dari ikan. Kodok dewa ini memang super duper gacor. Kalau casting harus berapa kali lempar, ini cuma satu kali, tek tek tek, langsung sambar. Mancing Mania Strike Back, mantap. Strike! Bang Aan nih, wih, kerandang Bang.
Strike Back Mania, mumpung ada di Kalimantan Tengah nih, jadi sekalian saja Aura menggelar battle fishing mencari salah satu ikan top predator air tawar dari jenis snakehead. Halo Strike Back Mania, sekarang kita sudah sampai di spot di Sungai Sebangau. Jadi saksikan terus keseruannya Mancing Mania Strike Back, mantap! Pada peraturan kali ini, tim yang paling banyak mendapatkan ikan toman akan keluar menjadi juaranya. Seperti apa keseruannya sambaran-sambaran top predator di sungai? Mancing Mania Strike Back, mantap! Akhirnya lemparan umpan Aura tepat pada spot di mana sang predator bersembunyi. Strike! Bakaan! Wih! Sontak, Aura langsung memainkan reel bait castingnya untuk menahan ikan supaya tidak kembali ke sarangnya. Dengan skill mumpuni yang dimiliki Aura, seekor ikan kerandang berhasil dinaikkan dalam waktu kurang dari 1 menit. Sayangnya, ikan hasil strike Aura tidak bisa masuk dalam hitungan karena bukan ikan target. Sama-sama dari jenis ikan snakehead, namun kerandang tidak bisa tumbuh sebesar ikan toman. Sebagai seekor predator, kerandang atau juga ada yang menyebutnya toman bunga, sangat lihai dalam berkamuflase. Ia dapat menyesuaikan warna tubuh mereka dengan kondisi lingkungan di sekitarnya. Mancing Mania Strike Back, mantap! Umpan soft lure milik Aan langsung berhasil mengusik ketenangan ikan predator. Meskipun sempat memberi perlawanan dan terus memberontak, akhirnya Aan berhasil menaikkan toman yang ukurannya cukup besar. Strike Back Mania, toman atau giant snakehead memiliki gigi berjumlah 40 hingga 50, tergantung pada usianya. Giginya yang runcing ke belakang dan kekuatan rahangnya sangat efektif untuk menahan mangsa. Mancing Mania Strike Back, mantap! Kegigihan para peserta melempar umpan ke spot-spot potensial menghiasi duel kita kali ini. Keakuratan melempar umpan menjadi kunci mendapatkan sambaran. Ain berhasil mendapatkan sambaran perdananya. Strike! Strike! Tarikan tenaga ikan cukup kuat. Semoga saja hasil yang didapatkan berukuran monster ya Strike Back Mania. Kembali seekor ikan kerandang berhasil landed di perahu tim pengrajin purun. Maaf ya Ain, ikan kerandangnya tidak bisa menjadi poin tambahan. Salah satu indera berburu ikan kerandang terletak pada matanya. Penglihatan ikan satu ini sangat baik untuk mendeteksi keberadaan mangsa, meskipun dalam kondisi minim cahaya. Banyak yang mengatakan untuk bisa mendapat sensasi tarikan ikan kerandang diperlukan suasana yang tenang. Mancing Mania Strike Back, mantap! Dari keempat angler yang mengikuti battle di aliran Sungai Sebangau, tinggal Noyon nih yang belum mendapatkan sambaran ikan. Kondisi tersebut ternyata tidak membuat Noyon patah semangat. Usaha memang tidak akan mengkhianati hasil. Strike! Dengan tangan dinginnya, Noyon benar-benar menikmati perlawanan ikan di bagian depan perahu. Tidak perlu waktu lama bagi Noyon untuk menyudahi perlawanan ikan. Kembali ikan kerandang yang didapatkan. Poin pun belum berubah Strike Back Mania. Di Indonesia, ikan ini mendiami sungai dan danau di Pulau Kalimantan dan Sumatera yang memiliki pH air rendah. Mancing Mania Strike Back, mantap! Mengetahui skor masih belum berubah, tim seniman Dayak langsung tancap gas. Kali ini giliran Aura yang harus menghadapi ganasnya tenaga ikan. Strike! Berhasil mendapatkan strike, Aura langsung terlihat sumringah.
Sepertinya Aura sudah mengetahui tarikan dari ikan target. Sebuah poin penting untuk memperlebar jarak dengan tim lawan. Lumayan nih, ukuran segini, tarikannya juga lumayan. Sebagai ikan pemangsa, Toman dikaruniai kecepatan berenang dan menyergap mangsa. Ekornya yang berbentuk kipas sangat kuat membantu mereka berakselerasi dengan cepat. Menurut beberapa penelitian, kecepatan Toman ketika menyergap mangsanya bisa mencapai 30 km per jam. Mancing Mania Strike Back, mantap! Meskipun turun battle dalam keadaan perut kosong, namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat para angler. Kali ini, giliran Noyon yang harus menghadapi tarikan ikan. Fish on! Track! Keberhasilannya mendapatkan strike membuat Noyon langsung terlihat sumringah. Kita lihat, apakah seekor Toman yang didapat tim pengrajin purun satu ini? Ternyata seekor ikan kerandanglah yang menyerah dan landed di perahu tim pengrajin purun. Wah, ternyata tim pengrajin purun masih belum berhasil memecahkan telur nih Strike Back Mania. Mancing Mania Strike Back, mantap! Hari sudah menjelang siang. Kedua tim yang sudah berangkat sejak pagi buta memang belum sempat untuk sarapan. Supaya tidak masuk angin dan menjaga stamina, akhirnya kedua tim sepakat untuk mengisi perut terlebih dahulu. Begitu merapat ke pondok, Noyon dan Aan langsung sigap menyiangi ikan hasil pancingan. Nah, Strike Back Mania, kalau di spot kita memang musuh, tapi kalau urusan perut ini kita tetap teman ya Bang. Nah sekarang Aura sama Bang Oyon mau masak hasil dari tangkapan kita tadi. Nih ikannya udah ada, udah dibersihin, dan Abang tugasnya motongin ikan. Terus Aura tugasnya untuk ngulek per bumbu-bumbuan, oke? Let's go! Noyon ternyata juga sudah menyiapkan bumbu-bumbu untuk memasaknya. Kali ini Aura dan para angler akan membuat sayur asam Toman umbut rotan. Ikan yang sudah disiangi langsung dipotong-potong menjadi beberapa ukuran. Sementara itu, Aura juga sibuk menyiapkan bumbu sayur asamnya. Semua bumbu dihaluskan kecuali serai yang cukup digeprek saja. Selanjutnya, tumis bumbu halus dan batang serainya hingga aromanya harum. Bumbu tumis sudah matang, selanjutnya masukkan potongan daging ikannya dan aduk sampai bumbu tercampur merata dan menyerap ke daging ikan. Lanjut tambahkan air hingga potongan daging ikannya terendam. Ada satu bahan unik yang membuat Aura cukup penasaran. Bang, ini apa Anda Bang? Nih. Ini namanya sayur umbut rotan. Ini khas Kalimantan. Ini nanti bakal dicampur sama ikannya langsung. Iya. Nih kayak apa nih? Kayak tomat. Ini namanya terong asam. Terong asam. Terong asam. Makanya dinamakan sayurnya ini sayur asam. Berarti asam dong? Asam. Seperti senyumannya. Ya ini rimbang. Kalau bahasa sininya rimbang. Setelah semua tercampur merata, baru masukkan umbut rotannya. Rebus hingga umbut menjadi empuk. Ini kalau dari warnanya, terus baunya ini kayak, kalau di Belitung itu namanya gangan. Gangan ikan darat. Ini kayak sama persis. Jika sudah mulai mendidih, masukkan terong asam untuk sensasi rasa asam yang segar. Terakhir, tambahkan sedikit tempoyak atau fermentasi buah durian dan bumbu penyedap. Wah, semakin menggugah selera ya Strike Back Mania. Memang benar-benar sudah pada lapar semua ya Strike Back Mania. Tuh lihat, lahap-lahap sekali ya makannya. Gimana, enak gak? Mantap. Mantap sekali. Jadi Strike Back Mania, rasa dari sayur asamnya ini tuh kayak ada rasa pahitnya karena dari rotan. Terus ada segarnya juga dari terong asamnya. Kita lanjut lagi makan. Ayo makan semuanya.
Mancing Mania Strike Back, mantap! Battle fishing terasa semakin sengit nih Strike Back Mania. Sudah lewat tengah hari, namun tim pengrajin purun belum juga mendapat strike ikan target, yaitu toman. Kondisi tersebut ternyata justru menjadi pelecut semangat Ain untuk terus mencoba peruntungannya. Dan strike! Jika melihat dari karakter tarikan dan perlawanannya, sepertinya bukan ikan target yang sedang dihadapi Ain. Benar saja Strike Back Mania, setelah pertarungan beberapa saat, seekor ikan kerandang atau Channa Pleurophthalma berhasil landed di perahu tim pengrajin purun. Jangan patah semangat ya Bro Ain, masih belum bisa dihitung poin kok. Mancing Mania Strike Back, mantap! Parade strike masih berlanjut. Aan yang begitu semangat melempar lur di bagian depan perahu, akhirnya kembali mendapat sambaran ikan predator. Strike! Menggunakan umpan soft lure yang menyerupai cacing, membuat ketenangan predator penghuni sungai terusik. Walaupun hanya seekor kerandang, namun Aan masih bisa joget-joget karena tim seniman Dayak masih tetap memimpin. Di alam liar, ikan kerandang dapat hidup hingga 12 tahun. Memasuki umur 6 tahun, ikan kerandang atau toman bunga sudah bisa mencapai ukuran panjang maksimalnya, yaitu 40 cm. Mancing Mania Strike Back, mantap! Memasuki waktu injury time, Dewi Fortuna rupanya masih sempat menyambangi tim seniman Dayak. Umpan Aura berhasil menggoda predator untuk marah dan menyambarnya. Wih, strike! Wih, kena. Perlawanan dari ikan begitu sengit, namun perlahan tenaganya mulai habis dan menyerah di tangan Aura. Kerandang memiliki sistem imun yang sangat kuat. Ia mampu bertahan dari berbagai penyakit dan parasit yang menyerang ikan air tawar. Ikan satu ini juga terkenal mudah beradaptasi ke lingkungan yang baru. Mancing Mania Strike Back, mantap! Matahari pun mulai berangsur turun, mau tidak mau battle fishing pun harus disudahi. Sepertinya Strike Back Mania sudah pada tahu ya, di mana yang berhak mengangkat trofi dari Mancing Mania Strike Back. Jadi pemenang dari Mancing Mania Strike Back kali ini adalah tim Purun! Seniman Dayak. Terima kasih. Yeay, kita menang. Selamat untuk tim seniman Dayak yang sudah berhasil mengukuhkan diri sebagai pemenang. Bagi tim pengrajin purun, jangan sungkan-sungkan ya menjalani hukumannya. Hukuman saling menjewer telinga antara Noyon dan Ain ternyata berhasil memecahkan ketegangan setelah battle. Habis ini jangan main salah-salahan lagi ya, karena tidak bisa mendapat ikan target. Mancing Mania Strike Back, mantap! Strike Back Mania, ikan toman di Kalimantan menjadi salah satu ikan primadona untuk diolah. Harganya yang relatif murah, serta daging yang tebal menjadi alasan utamanya. Kali ini, Aura pun berkesempatan mendatangi salah satu olahan dari ikan toman, yaitu dengan cara diasap. Nah, Strike Back Mania, jadi sekarang Aura bersama Julak Ibar lagi bersihin ikan toman nih, karena nanti ikannya bakal kita asepin. Sebelum diasap, ikan toman segar ini harus dicuci bersih terlebih dahulu. Proses pencucian ikan toman ini bahkan harus dilakukan sampai 3 kali. Dalam sehari, puluhan kilo ikan toman diolah dan diasapi di sini. Kalau sudah bersih, potongan ikan toman akan langsung ditusuk-tusuk menyerupai sate nih Strike Back Mania. Nah, Strike Back Mania, jadi fungsi dari tusukan ini biar kalau dipanggang tuh ikannya nggak hancur.
Ikan toman yang telah ditusuk langsung dimasukkan ke bumbu yang sudah disiapkan. Marinasi daging tomannya selama setengah jam hingga bumbu benar-benar meresap. Setelah perapian sudah siap, letakkan potongan daging toman di atasnya. Saat proses pengasapan, api tidak boleh menyala karena akan membuat daging ikan toman menjadi gosong. Nah, Strike Back Mania, jadi ini kita asap dulu sekitar 30 menitan. Untuk kepalanya ini sama atau lebih lama? Kadang bisa agak lama tergantung dari asap apinya. Oh. Pengasapan ikan adalah teknik kuno untuk mengawetkan makanan yang terus digunakan hingga saat ini. Proses pengasapan juga akan memberikan aromanya berbeda dan khas pada masakan. Ketika warna daging ikan sudah mulai berubah menjadi emas kecoklatan, tandanya daging ikan sudah matang. Melihatnya saja benar-benar menggiurkan ya. Nah, Strike Back Mania, jadi ini ikan toman asapnya udah mateng, warnanya juga udah berubah nih. Tuh, udah cantik banget, menggoda sekali. Mau Aura cobain dulu. Jadi rasanya tuh asin dan ada sedikit rasa bumbunya dan ada wangi smoky-nya juga. Kalau digoreng kan dia dalamnya masih seperti ini, cuman di luarnya garing. Nah, kalau direbus itu kan dia lebih mudah hancur. Kalau ini enak banget. Di Kalimantan Tengah dan Selatan, ada satu kuliner khas yang enak dinikmati dengan ikan toman asap ini. Namanya adalah ketupat kandangan. Hidangan ini terdiri dari ketupat utuh dan kuah santan yang manis gurih. Daging ikan toman yang sudah diasap akan diguyur oleh kuah santan kental dan kaya akan rempah. Makanan khas masyarakat Banjar ini menghadirkan cita rasa yang gurih dan khas. Menu ini bisa dinikmati kapan saja. Cocok buat sarapan, makan siang, maupun makan malam. Mancing Mania Strike Back, mantap!